Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sejarah kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Jadi sebelumnya di dalam Al-Quran Nabi Lut alaihissalam disebut sebanyak 27 kali, sedangkan kaumnya yakni kaum Sodom disebut sebanyak 10 kali. Sebelum mengetahui kisah lengkapnya, simak terlebih dahulu pengertian tentang kaum Sodom atau saat ini memiliki julukan lesbian, gay, disquis, LGBT. Kaum Sodom merupakan sekelompok orang yang dalam kehidupan mereka berperilaku menyimpang seperti homoseksual dan lesbian. Di Indonesia sendiri, isu tentang kaum Sodom sangatlah sensitif karena praktik Sodom atau LGBT ditentang baik oleh agama maupun hukum negara. Nah, sekarang kita simak bagaimana tuh sejarah tentang Nabi Lut dan kaum Sodom. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut yang bernama Haran adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliah. Keduanya dikaruniai dua putri, yakni Raitsa dan Zakrata. Nabi Lut diangkat menjadi rasul kala Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pernah menyiarkan perintah agama dari Allah di Mesir. Bahkan mereka memiliki sebuah peternakan di sana. Suatu hari, Nabi Lut mendapat perintah dari Allah untuk mengunjungi dan tinggal sebuah desa bernama Sadum atau yang kita kenal dengan Sodom yang terletak di Yordania. Di dalam Al-Quran, masyarakat yang tinggal di Sadum memiliki perilaku yang tercela, bahkan perbuatannya dianggap melampaui batas. Mereka hidup bebas, tidak mematuhi ajaran Allah. Bahkan hampir semua penduduknya menyukai sesama jenis dan melakukan seks bebas. Nah, oleh karena itu, oleh Allah, Nabi Lut diutus untuk menyadarkan mereka dan mulai mengikuti ajaran agama yang benar. Sesampainya di sana, Nabi Lut alaihissalam sangat terkejut dengan perilaku keji para penduduknya. Selain menyukai sesama jenis, tindak kejahatan di Sadum sangatlah tinggi, terutama pencurian. Kaum Sadum merupakan kaum penyuka sesama jenis pertama yang hidup di bumi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah diajarkan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Secara perlahan, Nabi Lut mulai masuk ke wilayah tersebut. Nabi Lut kemudian memberitahu kaum Sodom tentang perbuatannya yang tidak keji dan dibenci oleh Allah. Sebelum itu, ia mengajak para penduduk untuk mengikuti ajaran agama Allah. Namun, bukannya sadar, kaum Sodom justru menolak, memusuhi, mengancam dengan keras, dan mengusir Nabi Lut dari negeri Sadum. Sehari-hari, Nabi Lut mendapatkan ancaman dan cemooh dari warga. Namun, ia tetap tabah dan bersabar menjalani perintah Allah. Ia sekalipun tidak pernah marah atau membalas perbuatan kaum Sodom terhadapnya. Dengan penuh keberanian dan kepercayaan dari dirinya, Nabi Lut telah meningkatkan tentang azab yang akan Allah berikan jika kaum Sodom tidak segera bertaubat. Nabi Lut memiliki keyakinan bahwa Allah akan melindunginya dalam setiap dakwah yang ia lakukan kepada kaum Sodom. Setelah sekian lama ia berjuang, satu persatu penduduk mulai mendengarkan kata Nabi Lut dan mereka mulai meninggalkan perbuatan keji tersebut. Meskipun jumlah yang sadar masih tergolong sedikit, namun Nabi Lut tetap gigih dalam perjuangannya. Orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Lut alaihissalam lantas mengancam akan membunuhnya. Mereka menantang Nabi Lut untuk menunjukkan azab Allah yang sering ia sampaikan kepada kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut memohon dan meminta bantuan dari Allah. Kemudian Allah memberikannya pertolongan dengan menurunkan dua malaikat ke bumi. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai seorang laki-laki tampan dan menemui Nabi Lut.
Menyadari pertolongan Allah telah datang, Nabi Lut kemudian membawa kedua malaikat tersebut ke rumahnya agar terhindar dari serangan kaum Sodom. Setelah sampai di rumah, keduanya bertemu dengan istri Nabi Lut. Namun ternyata istri Nabi Lut berkhianat setelah mendapat harta benda. Ia memberitahu kaum Sodom tentang keberadaan kedua laki-laki di rumahnya. Penduduk Sadum pun lantas bergegas menuju rumah Nabi Lut dan menyerbunya. Terjadilah pertikaian besar di rumah Nabi Lut. Setelah itu, Nabi Lut memohon pertolongan dari Allah. Kemudian Allah menurunkan azab dengan menghilangkan penglihatan para kaum Sodom. Dengan mata yang buta, mereka mulai meninggalkan rumah Nabi Lut. Kedatangan kedua malaikat di negeri Sodom bermaksud untuk memberitahu bahwa azan Allah akan datang di waktu subuh. Oleh karena itu, Nabi Lut beserta kaumnya yang beriman diminta untuk meninggalkan daerah tersebut. Selama perjalanan, Nabi Lut memerintahkan kaumnya untuk tidak menengok ke belakang. Namun lagi-lagi istri Nabi Lut berkhianat. Ia kembali tinggal di Sadum bersama orang-orang kafir. Saat subuh tiba, Allah lantas memberikan azabnya dengan mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan juga hujan batu hingga negeri Sodom hancur lebur bersama orang-orang tercela di dalamnya. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Bunyi Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Nah, demikianlah uraian kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.